Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu, bapak dan saudara, syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah untuk berzikir dengan melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan zikir kita, sholat jamaah kita pada malam hari ini termasuk amal ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak dan saudara, yang lalu kita sudah selesaikan tasahud atau tahiyat awal. Sekarang kita lanjutkan dengan tasahud akhir. Tentunya nanti yang sama, hanya saya beri penjelasan saja, tidak secara detail seperti yang belum saya jelaskan. Berkaitan dengan duduk tahiyat akhir, memang ada yang sama dengan duduk tahiyat awal, tapi juga ada yang berbeda dengan tahiyat awal. Manakah yang berbeda dan manakah yang sama? Mari kita kaji pada malam hari ini. Yang pertama, ketika kita mau duduk tahiyat akhir, tentunya kita telah menyelesaikan sujud yang kedua, dan ketika bangun dari sujud maka bacalah takbir ketika mengangkat kepala. Ini yang memang agak susah. Bangun dari sujud itu mesti mengangkat kepala disertai dengan membaca takbir. Tapi juga ada yang tidak melakukan seperti itu. Apa alasan yang digunakan? Kita baca dalam Sahih Bukhari. Saya tidak membaca seluruhnya karena ini dulu sudah pernah kita sampaikan. Hanya saya sampaikan bahwa saya potong saja dari Summa yaqulu rabbana walakal hamdu qabla ayyasjuda. Kemudian Abu Hurairah membaca Rabbana walakal hamdu sebelum sujud. Summa yaqulu Allahu akbar hina yahwi sajidan. Kemudian membaca Allahu akbar ketika turun untuk sujud. Jadi ketika turun sujud, bukan ketika hendak sujud atau ketika telah sujud. Ini biasanya yang banyak imam itu yang saya
lihat itu kebanyakan baca takbirnya ketika sudah sujud baru baca takbir. Ya, bergerak dulu sampai sujud baru baca takbir. Yang betul adalah ketika turun, ya, ketika turun. Nah, kemudian ketika bangun dari sujud itu ketika mengangkat kepala, itu dalam hadis ini begitu. Sumayka biruhina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Kemudian Abu Hurairah membaca takbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Ini hadis hasan, dan hadis ini oleh Abu Hurairah itu disandarkan kepada Rasulullah dengan pernyataannya, sumayaqulu hina yansarifu waladhi nafsi biyadihi. Ketika selesai sholat, Abu Hurairah menyatakan, demi jiwaku di tangan Allah atau di tangannya, inilah aqrabukum sabahan bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayalah orang yang paling dekat menyerupai sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kamu. Maksudnya dia cerita kalau dia ini atau Abu Hurairah itu adalah orang yang paling mendekati sholatnya Rasulullah. Ya, Rasulullah. Ingkana hadilah sholatahu hatta faraqat dunya. Abu Hurairah melakukan seperti ini sampai meninggal dunia. Dan hadis ini bisa dibaca di Sahih Bukhari nomornya 761. Hadis ini hasan karena ada nama Abu Yaman. Al-Hakam bin Nafi' Al-Bahroni Al-Khimsi kata Al-Ajili la ba'sa bihi. Tahdhibut Tahdhib juz 2 halaman 401-403. Jadi yang pertama, sebelum duduk itu kita bangun dari sujud, ketika mengangkat kepala disertai membaca takbir. Kemudian ini yang kedua ya, ketika duduk tasahud akhir. Bagaimana cara duduknya? Ya, bagaimana cara duduknya? Sebelum saya menyampaikan beberapa pendapat berdasarkan dalil, saya ingin menyampaikan dulu pendapatnya para imam, ya, imam mazhab. Kalau kita baca itu ternyata pendapat imam mazhab tentang tata cara duduk dalam sholat itu ada macam-macam. Jadi duduknya ada macam-macam. Kalau kita ini kadang-kadang kalau sudah mengikuti imam tertentu kan tidak mau noleh ke imam yang lain, ya. Begitu kita. Sesungguhnya bukan persoalan noleh tidaknya, tapi persoalannya adalah pendapat kita itu ketika membaca pendapatnya para imam itu tentunya kita harus membuktikan apakah yang dilakukan oleh para imam itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Ya, kalau sesuai ya kita lakukan. Kalau enggak ya, ada yang mengatakan beralih pada imam yang lain. Itu menurut saya bukan beralih pada imam yang lain, tapi karena memang pendapatnya itu tidak sesuai dengan dalil, kenapa harus diikuti? Karena semua imam juga menyatakan jika pendapatku tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tinggalkan. Itu semua menyatakan begitu. Imam Syafi'i menyatakan tentang tata tata duduk dalam sholat itu
ada dua, yaitu duduk tahiyat awal dengan duduk iftiros, tahiyat akhir dengan duduk tawarruk. Nah, inilah yang rasanya yang kita ikuti. Ya, tahu dalil atau enggak, pokoknya yang paling pas itu dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i atau Syafi'iyah itu duduknya tahiyat awal itu mesti iftiros, tahiyat akhirnya dengan cara tawarruk. Berbeda dengan Imam Maliki, ya. Imam Maliki semua duduk dalam sholat itu tawarruk, dan tawarruknya tidak dengan cara mendirikan telapak kaki kanan, tetapi menghamparkan telapak kaki kanan. Jadi tawarruknya berbeda. Tawarruknya berbeda. Jadi menghamparkan telapak kaki kanan, yang kiri dimasukkan di bawah betis dan paha, kemudian telapak kaki yang kanan dibentangkan ke belakang. Namanya sama tapi berbeda. Samanya karena dijorokkan atau dimasukkan di bawah betis dan paha, tetapi kaki kanannya berbeda, ya, berbeda. Jadi yang kanan dihamparkan. Dan yang lawan dari Imam Malik ini bukan lawan ya, yang berbeda betul itu Imam Hanafi. Imam Hanafi itu, kalau Imam Maliki itu semua duduk tawarruk, jadi semua duduk tawarruk, baik duduk antara dua sujud maupun duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, itu semuanya tawarruk. Tapi Hanafi beda. Kalau Hanafi itu semua duduk itu iftiros, tanpa tawarruk. Jadi semuanya duduknya seperti tahiyat awal. Nah, yang sering berbeda dengan kita itu yang keempat ini, yaitu Imam Hambali. Imam Hambali itu jika tahiyat itu sekali, ya, atau dalam sholat itu tahiyatnya hanya sekali, atau duduknya sekali, itu duduknya iftiros. Sekali itu ketika sholat 1 rakaat kan duduknya sekali, ya, itu iftiros. Ya, iftiros. Kalau dua rakaat, ya, tapi satu kali duduk, ya tetap iftiros, ya, tetap iftiros. Kalau sholat tarawih 4 rakaat, 4 rakaat, yang sholat tarawih 4 rakaat, itu duduknya juga iftiros karena tahiyatnya hanya sekali. Itu kalau Imam Hambali atau Hambaliyah. Jika duduk itu tasawufnya atau tahiyatnya 2 kali, maka duduk tahiyat akhir itu adalah dengan tawarruk. Ya, kalau 2 kali berarti sholat maghrib tawarruk. Kalau sholat duhur, asar, isya tawarruk. Sholat subuh iftiros. Sholat witir iftiros. Witir iftiros. Ini yang berbeda, ya, berbeda dengan kita. Loh, kenapa berbeda? Nah, mari kita lihat dalil yang tapi tidak semua yang berbeda ini saya tunjukkan dalilnya. Hanya 2 saja yang perlu saya bicarakan pada malam hari ini. Ya. Yang pertama yaitu duduk iftiros.
Ya, duduk iftiros. Duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan berdiri. Jari jemari dilipat menghadap kiblat. Maksudnya jari-jari kanan itu dilipat menghadap kiblat. Ya. Seperti ini duduknya. Ya, seperti ini duduknya. Karena ada gambarnya sama-sama praktek. Ya. Dan berdiri betul ya. Tidak menceng berdirinya, ya. Tidak ke kanan atau ke kiri. Biasanya kita itu ada yang ke kanan, ke kiri, ada yang ke kanan. Ya. Kaki kanan ini. Ya. Apa dasar yang dipakai? Itu berdasarkan hadis muwatta, ya, muwatta, hadisnya sahih, nomornya 187 berbunyi, qala Abdullah, ya, Abdullah berkata, ya, innama sunnatus sholati antan sibari jelakal yumna wa tasniya rijlakal yusra. Saya tidak baca sebelumnya ya, karena dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa kata Abdullah itu menyatakan bahwa sesungguhnya sunnahnya sholat, maksudnya hadis ini disandarkan kepada Rasulullah, bukan pernyataan Abdullah saja. Sunnatus sholati, sunnah sholat, artinya yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dalam sholat itu ketika duduk dengan cara antan sibari jelakal yumna, agar kamu mendirikan kaki yang kanan, wa tasniya rijlakal yusra, dan melipat kakimu yang kiri. Yang kiri dilipat, ditekuk, ya. Ya. Yang hadis ini sahih, lupa kan berarti betul itu ya. Karena ini di sini menunjukkan bahwa idza jalasa, ya, idza jalasa, ya, di sini fi sholati idza jalasa, di dalam sholat, apabila duduk di dalam sholat, maka duduknya adalah menurut sunnah itu mendirikan kaki kanan dan merebahkan kaki kiri. Artinya sahih. Ya. Dan inilah yang mungkin yang digunakan dasar oleh Imam siapa tadi? Oh, bukan. Imam Hanafi, bahwa semua duduk dalam sholat itu iftiras. Ya. Jadi duduk tahiyat akhir juga iftiras, dan kalau Imam Hambali itu kita juga tidak secara jelas mendapatkan pencerahan. Dalil apa yang beliau gunakan untuk menyatakan bahwa ada perbedaan ketika duduk satu rakaat, duduk dalam sholat yang hanya sekali duduk, itu duduknya apa? Ya, ternyata berbeda. Yang sekali duduk itu duduknya iftiras, kalau lebih dari satu kali duduknya tawar. Tapi ini alasan dari Imam siapa tadi? Hanafi. Termasuk Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Karena yang beda sekali adalah Imam Maliki. Kemudian yang
Kedua masih sama, yaitu dari Abdullah, maksudnya adalah Abdullah bin Umar. Dia menyatakan bahwa sunnatus sholati antan sibari jelakal yumna wa tasniyari jelakal yusra. Kalau ini Abu Dawud dan Sahih hadisnya. Nah, itu alasan yang digunakan untuk menyatakan bahwa duduk tahiyat akhir itu duduknya iftiros. Dua dasar itu yang sahih yang menyatakan idza jalasa fis shalah. Yang kedua duduknya tawarruk, ya. Duduknya tawarruk, ya. Bagaimana duduk tawarruk itu? Duduk tawarruk adalah meletakkan kaki kiri di bawah paha dan betis kanan, sedang kaki kanan berdiri dilipat sehingga ujung jari jemari kaki kanan menghadap kiblat. Ya, itu duduk tawarruk. Alasan yang digunakan hadis ini panjang. Abu Dawud artinya panjang. Ya. Nomor 627 artinya panjang. Saya tidak baca seluruhnya, hanya yang berkaitan dengan masalah yang kita bicarakan. Dalam hadis ini dinyatakan fa idza qama min rak'ataini kabara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bi mawaqibaihi kama kabara indal iftitah fi shalah summa yasna'u dzalika fi baqiyati sholatihi hatta idza kanat as-sajdatul lati fi taslim, sehingga ketika, jadi yang dimaksud idza kanat as-sajdatu di sini itu bukan sujud, ya. Yang dimaksud adalah duduk. Ya, karena kalimatnya begini, hatta idza kanat as-sajdatul lati fi taslim, sehingga apabila Rasulullah duduk yang di dalam duduk itu ada salamnya, akhara rijlahul yusra, menjorokkan kaki kiri, wa qa'ada mutawarikan ala sikil aisar, dan duduk di atas pantatnya atau duduk di atas tanah. Qalu sadaqta hakadha kana yusolli sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat. Hadis ini menjelaskan bahwa istilahnya tawarruk karena hadis ini menyatakan ada mutawarrikan ala sikihil aisar, ya, duduk tawarruk di atas sisi kirinya, maksudnya duduk di atas tanah, karena kaki kirinya dijorokkan di bawah betis dan paha, ya, di bawah betis dan paha. Di bawah masih ada surat penjelasan yang hijau ini. Fa idza kana fi rabi'ati, apabila sampai pada rakaat yang keempat, aqdha biwarikil al-yusra ilal ardi, duduk tawarruk, ya, di atas tanah, wa akhraja qadamaihi min nahiyatin wahidatin, ya, dan mengeluarkan dua telapak kakinya dari arah yang satu. Hadis inilah yang kemudian digunakan sebagai alasan bahwa duduk tahiyat akhir itu adalah dengan cara tawarruk. Ada hadis lain yang lebih populer yang digunakan untuk menjelaskan hadis ini, menjelaskan tentang duduk tawarruk ini, yaitu hadis ini, ya. Hadis ini yang menyatakan bahwa
Dan ini jelas hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Fa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihil yusra. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk pada rakaat kedua, fi raq'ataini pada rakaat kedua, jalasa ala rijlihil yusra, duduk di atas kakinya yang kiri, maksudnya menduduki kaki kiri. Wa nasabal yumna, dan mendirikan kaki kanan. Wa idza jalasa fi raq'atil akhirati, dan apabila duduk pada rakaat yang terakhir, qaddama rijlahu yusra, memajukan kakinya yang kiri, wa nasabal ukhra, ya, dan mendirikan yang lain, maksudnya yang kanan, wa qa'ada ala maq'adatihi, dan duduk di atas pantatnya, maksudnya duduk di atas tanah. Hadis ini yang sering kali digunakan, tapi ternyata hadis ini sekalipun terdapat dalam Sahih Bukhari, karena ada nama Yahya bin Bukair, yang dimaksud adalah Yahya bin Abdullah bin Bukair, itu dhaif hadisnya. Yang kedua ada nama Yahya bin Ayyub, hadisnya dhaif. Maka yang kita gunakan adalah hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud yang menyatakan bahwa duduk tahiyat akhir itu dengan cara tawarruk. Ya, sekarang kesimpulan saja, langsung saja, karena ini dulu sudah pernah kita sampaikan. Kesimpulannya, lupa kan yang hadis yang pertama sahih, sedang hadis yang kedua apa? Hasan. Ya, hasan. Terus bagaimana? Hadis yang menyatakan duduk iftiros, yang hadisnya sahih itu berlaku pada semua duduk. Ya, namanya umum, berlaku semua duduk umum, sudah berlaku. Ya. Jadi kalau tidak ada pengecualian, dia ya duduknya iftiros. Dalam sholat, ya, jadi pada semua duduk dalam sholat, kecuali duduk tahiyat akhir dengan cara duduk tawarruk. Loh kenapa? Ya, padahal hadis yang pertama sahih, yang menyatakan duduk iftiroh itu sahih. Karena di hadis ini tidak dijelaskan sunnatus sholati antan sibari jelakal yumna wa tasniyari jelakal yusra, itu berarti semua duduk di dalam sholat itu berlaku umum, duduk iftiros itu. Nah, kemudian hadis yang kedua yang hasan itu adalah taksis. Apa boleh hadis hasan mentaksis hadis sahih? Boleh saja. Sama dengan Al-Quran ditaksis oleh hadis. Ya, tentunya kalau Al-Quran dengan hadis lebih kuat Al-Quran. Ya, lebih kuat Al-Quran. Ya, kenapa? Ya kenapa? Ya karena memang kedudukannya lebih tinggi. Ya, tapi jika terjadi ada dua hadis yang berbeda, tapi kasus ini itu bisa kita pahami bahwa hadis yang pertama yang sahih ini adalah berlaku umum, hadis yang kedua berlaku khusus, taksis ketika duduk tahiyat akhir. Paham ya? Nah, itu duduknya ya. Nah, kemudian di mana kedua telapak tangan diletakkan? Ya, kemarin kita sudah
secara rinci menjelaskan bahwa telapak tangan diletakkan di atas lutut kanan, telapak tangan kaki kiri diletakkan pada lutut kiri. Untuk yang kanan itu pada semua duduk dengan cara ketika bangun dan duduk bersama-sama duduk itu langsung meletakkan tangan kanan pada lutut kanan dan digenggamkan dengan cara mengacungkan jari telunjuk dan ibu jari memegang menyentuh jari tengah. Ya, ibu jari menyentuh jari tengah. Itu sudah cara itu sudah kita jelaskan berkali-kali, ya, berkali-kali. Kemudian yang ke berapa? 4 ya. Nah, itu yang tidak usah saya jelaskan. Yang keempat berkaitan dengan keempat berkaitan dengan bacaan tasahud, apalagi tahiyat, tasahud, ya. Tahiyat dan tasahud, ya. Itu tahiyat dan tasahud, baik tasahud awal maupun tasahud akhir itu sama, tidak ada perbedaannya, termasuk baca sholawatnya. Hanya rasanya ada perbedaan, ya, dalam praktek. Ya, dalam praktek ada perbedaan, padahal termasuk diabetes sendiri, dan itu kemudian kemarin kita tunjukkan dasar-dasarnya bahwa sholawat yang dibaca oleh Nabi itu juga tidak ada bedanya antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Tahiyat awal dengan tahiyat akhir tidak ada bedanya bacaan sholawat. Ya, bacaan sholawatnya itu sama, ya, sama. Bacaan sholawatnya sama. Artinya bahwa bacaan sholawat itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, yang berbeda ya, yaitu doa terakhir. Ya, doa terakhir itu artinya doa sesudah doa sholawat. Sholawat itu juga doa. Ya, sholawat itu juga doa. Dan sesudah doa sholawat itu ada tuntunan doa yang lain yang disunahkan untuk dibaca sesudah baca doa sholawat. Dalam bab ini atau bab kelima ini itu memang di dalam APT juga dijelaskan sumat urabbaka bima tasau bi aksara mimma tad'u bihi fit tasawutil akhir. Kemudian berdoalah kepada Tuhanmu sesuai keinginanmu, sakarmu, sekehendak hatimu, dengan catatan bi aksara mimma tad'u bihi fi tasawutil akhir, dengan catatan doa tahiyat awal itu lebih pendek daripada doa tahiyat akhir. Nah, kemarin ketika kita baca doa pada tahiyat awal, ternyata doa-doa yang dibaca pada tahiyat awal itu sendiri jika dibaca itu akan lebih panjang lagi dan lebih panjang lagi dibanding dengan tahiyat akhirnya. Ya, malah justru lebih panjang. Ya, oleh maka di samping hadisnya perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga kita tidak mengamalkannya, maka kita sekarang berbicara bagaimana dengan duduk atau doa duduk tahiyat akhir.
Di HPT sendiri itu pada HPT yang pertama itu dinyatakan waqra' ba'da raqatil akhirati atas sahuda wa sholat ala nabi summada'u wasta'id qailan, dan bacalah sesudah rakaat terakhir dengan membaca tasawuf dan sholawat. Artinya ketika tahiyat akhir itu sudah membaca tasawuf dan sholawat, ya, maka bacalah doa isti'adzah sebagaimana contoh doa ini. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Di HPT 2, HPT 3 juga sama. Ya, sama. Yang dibaca adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Inilah yang terdapat dalam HPT 1 dan HPT 3. Apakah nanti ketika kita telusuri dalilnya dan kemudian sanadnya terjadi perbedaan, tinggal kita mau yang mana, kan gitu saja. Kita mau yang mana, dan itu kita tidak perlu mempersoalkan karena perbedaan itu bisa saja terjadi di tengah-tengah kita ketika kita menelusuri dalil. Jadi ketika kita hanya baca matan saja bisa berbeda, apalagi kemudian ditelusuri sanadnya. Pendapat pertama menyatakan bahwa doa sesudah baca sholawat itu adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Pendapat ini bisa kita baca dalam Sahih Muslim. Artinya berbunyi seperti ini. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasahhada ahadukum falyasta'id billah." Apabila kamu, salah seorang di antara kamu membaca tasahud, maka berta'awudlah, berlindungnya kepada Allah dari 4 perkara, min arba'in. Yaqulu, dan kemudian Rasulullah menyatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tidak usah saya terjemahkan maknanya. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim, nomornya 924. Tetapi ketika ditelusuri sanadnya, ada 2 nama yang dipersoalkan oleh para ahli hadis. Yang pertama adalah Al-Auza'i, yang kedua adalah Yahya bin Abi Katsir. Al-Auza'i itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Amru bin Abi Amru, panggilannya Yuhmad, dan Abu Amru, ya, tidak tahu kok dipanggil Yuhmad, ya. Dipanggil Yuhmad. Kalau jelas Abu Amru itu nama kunyah, ya, kunyah bahasa Jawanya karang anak, ya, anaknya namanya siapa? Amru, bapaknya dipanggil Abu Amru, bapaknya Amru, ya, bapaknya Amru. As-Sami Al-Auza'i. Jadi di sini namanya hanya Al-Auza'i, ya.
Nah, ketemunya Al-Auza'i itu namanya adalah Abdurrahman bin Amr bin Abi Amr. Jadi kalau tidak sesuai juga nggak tahu. Kata Ahmad bin Hambal, hadisuhu dhaifun. Hadisnya Abdurrahman bin Amr ini menurut Ahmad bin Hambal dhaif. Dan itu bisa dibaca di Tahdzibut Tahdzib juz 5 halaman 148151. Yang kedua adalah nama Yahya bin Abi Katsir, yang hijau itu Hasan. Saya menyebutkan satu persatu. Yang paling penilaian yang paling tidak bisa digunakan sebagai dalil. Yahya bin Abi Katsir itu kata Al-Uqaili itu yudkaru bitadlis, disebutkan termasuk kelompok hadis yang suka menyembunyikan identitas gurunya. Kata Al-Uqaili, dan itu bisa dibaca di Tahdzibut Tahdzib juz 9 halaman 235 236. Hadis ini ada 8 jalur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jalur. Ada 8 jalur. Hanya karena ada nama Abdurrahman bin Amr saja, yang panggilannya adalah Abu Amru, yaitu yang dimaksud adalah Al-Auza'i. Ternyata Al-Auza'i ini dan Waqi' itu satu-satunya sanad yang padahal Abu Amru ini gurunya ada berapa itu? Ada 2 ya, tapi karena hilang ya, ada 2, yaitu Hasan bin Atiyah dan Yahya bin Abi Katsir. Tapi menjadi 8 jalur. Jadi hadis ini dhaif karena itu nama ini. Yang kedua itu juga di Muslim 926 833, Ibnu Majah 899, Ahmad 6939. Hadis ini juga dhaif. Idza faragha ahadukum minat tasawutil akhir, jika salah seorang di antara kamu selesai membaca doa tasawuf akhir, fal yata'awwad billah min arba'in, maka bertawudlah kepada Allah dengan 4 perkara. Min adzabi jahannam, ini tidak, doanya tidak langsung, kalimatnya tidak langsung. Min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril masiihid dajjal. Ya, tapi yang langsung adalah yang depan tadi. Hadis ini juga dhaif karena ada nama Al-Walid bin Muslim dan Al-Auza'i. Kalau tadi beda, Yahya bin Abi Katsir, kalau ini Al-Walid bin Muslim. Silsilahnya ada 3, juga Al-Auza'i yang melintas dari 1, 2, 3. Kalau Al-Walidnya itu hanya jalur yang pertama saja. Ya, sebentar ya, tunggu sebentar. Pendapat kedua menyatakan bahwa doa sesudah baca sholawat itu adalah Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Mohon maaf, hadis ini yang menjelaskan tentang doa ini itu mohon maaf oleh HPT hanya diambil yang wajah itu saja. Untuk doa iftitah diambil, tapi doa-doa yang lain tidak diambil. Ini yang perlu dicatat. Hadis ini panjang. Ada doa iftitah, ada doa rukuk, ada doa i'tidal, ya, termasuk ada doa tahiyat akhir. Tetapi yang menjadi apa? Atau yang diambil sebagai doa itu hanya
wajah tu wajhalilladzi fatara samawati, yaitu untuk doa iftitah ya, dalam doa iftitah kita. Tapi yang lain ternyata tidak dimasukkan. Coba aja kita lihat ya, kita lihat itu wa idza raka'a qala Allahumma laka raka'tu, dan sampai selesai ya. Kemudian wa idza rafa'a, maksudnya i'tidal, qala Rasul baca Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa mil ama bainahuma wa mil amasyita min sa'in ba'du. Kemudian wa idza sajada qala Allahumma laka sajadtu, dan seterusnya. Nah, kemudian summa yakunu min akhiri ma yakunu bainat tasahudi wa taslim. Kemudian Rasulullah pada tahiyat akhir yang dibaca sesudah ya, membaca tasahud atau di antara tasahud dan taslim atau salam, itu yang dibaca adalah Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Nah, ini saya terjemahkan, ya Allah ampunilah aku ma qaddamtu wa ma akhartu, dari dosa-dosaku yang lalu dan yang akan datang, wa ma asrartu, yang aku rahasiakan, wa ma a'lantu, dan yang aku nyatakan. Maksudnya dosa yang saya simpan maupun yang saya sembunyikan atau yang saya tampakkan. Wa ma asraftu, atau dosa-dosa yang karena perbuatan berlebihan ya. Wa ma anta a'lamu bihi minni, padahal engkau lebih tahu daripada aku. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkau lah yang terdahulu ya, wa antal muakhir, dan engkau lah yang paling akhir. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau. Inilah doa yang mestinya dibaca pada saat tasawuf akhir, dan hadis ini hasan ya. Dan ternyata di HPT yang digunakan sebagai doa, yang diambil sebagai doa itu hanya wajah satu, yang lain tidak, karena panjang-panjang semua. Wajah itu hanya digunakan sebagai, mohon maaf, mungkin hanya sebagai pajangan saja, karena kita tidak pernah banyak baca, karena kalau baca makmumnya karena terlalu panjang, itu melaju. Nah, oleh itu maka kesimpulannya adalah yang dibaca mestinya itu adalah Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Inilah yang saya sampaikan, dan mohon maaf, saya hanya ingin memberikan pencerahan, tidak bermaksud untuk menggelapkan. Artinya menggelapkan itu yang sama diajarkan, yang tidak sama disimpan, karena khawatir takut berbeda ya. Saya tunjukkan saja bahwa hadis yang pertama tentang doa Allahumma inni a'udzubika ya, min adzabi jahannam, itu ternyata hadisnya dhaif. Yang hasan adalah Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya, ini tadi ya, dari hadis ini ya, yang kita pakai, wa ma a'lantu wa ma asrartu, baik yang aku sembunyikan maupun yang aku tampakkan, wa ma asrartu, yang aku lakukan berlebihan ya, padahal seyogyanya tidak boleh berlebih, maka itulah doa kita. Dan itu kesalahan, tapi kesalahan dalam
dalam ibadah itu tentunya kita harus terus berusaha untuk mengkaji dan kemudian mencari mana yang benar. Tapi saya tidak bermaksud menyalahkan, hanya bermaksud menunjukkan bahwa yang pertama, yang doa yang biasa kita pakai itu ternyata hadisnya dhaif. Dan hadis yang sesungguhnya dalam doa itu tidak dipakai, padahal hadis itu satu rangkaian, ternyata tidak diangkat sebagai doa. Nah, oleh itu maka saya menunjukkan saja bahwa hadis ini satu paket ternyata tidak digunakan juga satu paket dalam sholat. Ya. Untuk itu tinggal kita saja mau pilih yang mana, monggo. Karena Allah saja menyatakan, katakanlah hai Muhammad, yang benar itu adalah dari Tuhanmu. Kamu mau beriman terserah, mau kufur silakan. Artinya saya hanya menjelaskan, mau mengikuti monggo, tidak, bukan urusan saya hanya sebagai mubalik itu menyampaikan. Karena kalau saya tidak menyampaikan sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan, maka saya yang berdosa. Ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pencerahan, tidak saling menyalahkan, tapi justru kita harus koreksi diri. Sayyidina Umar menyatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, periksa dirimu, periksalah kesalahanmu sebelum diperiksa oleh Allah. Ya, sebelum diperiksa oleh Allah. Artinya jangan sampai nunggu mati. Ya, kita harus memeriksa amal kita, mana yang benar dan mana yang salah. Inilah perlu ngaji. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah dan kita selamat di dunia ini maupun kelak di akhirat nanti. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.